Salam Bapak Ibu, kita sungguh bersyukur pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk berdoa kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah doa malam kita, marilah kita mempersiapkan hati dengan bersaat teduh di hadapan Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini kami dapat bersama-sama hadir untuk berdoa kepadamu. Dimanapun kami berada, Bapak, kiranya Engkau yang memberkati kami. Bapak, saat ini kami akan memanjatkan doa-doa kami, kiranya Engkau mendengarkan seruan dan doa-doa kami. Berkatilah doa malam kami ini Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami mau memuji, meninggikan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat berakar dan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu 这一生最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，我用星星画出你。你的恩典如晨星，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你。你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福，这是最美的祝福。
Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta John Tri. Bapak Ibu Shalom, selamat malam semuanya. Senang sekali Bapak Ibu bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali walaupun kita bertemu secara online ya. Karena kondisi dan keadaan kita hari ini tidak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, yang paling penting kita tetap semangat. Kita tetap bersuka cita. Bapak Ibu, saya mengatakan kepada Anda bahwa kita masih berperang melawan pandemi ini. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita tetap menang. Karena Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai dan memimpin kita. Kita tidak boleh mundur selangkah pun untuk menghadapi pandemi ini. Jangan takut dan jangan cemas. Karena Allah kita memberikan pertolongan kepada kita tepat pada waktunya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas kemurahan-Mu, atas pertolongan-Mu, atas kasih setia-Mu yang tidak pernah putus-putus dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau karena Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang senantiasa hadir tatkala kami meminta pertolongan. Kami bersyukur bahwa tangan-Mu yang kokoh itu memelihara hidup kami, bahkan membentengi kami dengan pertolongan anugerah-Mu sehingga Engkau memelihara nyawa kami. Hari ini kami masih dalam keadaan sehat dan kuat. Kalaupun kami sakit, kami dapat menanggungnya bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami akan tetap bisa menang melawan pandemik ini. Kami akan sanggup dan kuat melalui ini bersama dengan Tuhan. Kami tidak akan mundur selangkah pun. Kami yakin bahwa kami akan melalui ini bersama dengan Tuhan. Kami yakin Tuhan akan memelihara nyawa kami dan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan berfirmanlah kepada kami. Sekalipun kami hanya bisa bertemu secara online. Tapi biarlah firman ini menguatkan, mengokohkan, dan menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini dari Ibrani pasal 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup mempertimbangkan, ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, tema kita pada malam ini adalah pedang bermata dua. Bapak Ibu kasih Tuhan, pedang bermata dua ini adalah senjata penemuan yang sebenarnya dipakai oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Panjangnya kurang lebih 0,75 meter, ya, ditajamkan di kedua sisinya dengan ujung yang tajam pula. Jadi kalau seorang tentara Romawi sudah mulai mengayunkan pedang ini, berarti dia sedang mengayunkan kematian orang yang menjadi sasarannya. Siapapun yang mendekat, yang kena, maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan pasti akan terluka, bahkan bisa mati. Ibrani pasal 4 ini menjelaskan tentang sebuah penghakiman Tuhan. Mungkin kita masih berpikir bahwa penghakiman ini masih lama. Nanti aja kita persiapkan diri. Mungkin kita berpikir, ini masih jauh, nanti saja. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa penghakiman Tuhan ini sudah dimulai melalui firman-Nya yang kita terima setiap hari, yang kita baca, yang kita dengarkan setiap hari. Firman yang menyatakan kuasanya dengan mengajar, mendidik dan menerangi. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Saat kita berhadapan dengan firman-Nya, semua sangat terbuka di hadapan-Nya. Bapak yang kasih Tuhan, dikatakan bahwa firman ini sanggup untuk memisahkan yang baik dan yang jahat. Firman ini sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Apa yang sering kita pikirkan dalam pikiran kita, itu bisa mempengaruhi hidup kita. Bahkan kadangkala apa yang kita pikirkan itu disertai dengan perbuatan dan tindakan kita. Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh karena itu melalui firman Tuhan
yang kita renungkan pada hari ini, pada malam ini. Ada 3 hal penting yang akan kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu, firman Tuhan adalah hidup. Yang kedua, firman Tuhan adalah kuat. Yang ketiga, firman Tuhan lebih tajam dari pedang bermata 2, manapun. Dikatakan firman Tuhan hidup, Bapak Ibu. Yang pertama kita renungkan ini. Firman Tuhan hidup. Maka kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati, bukan Tuhan yang kaku. Kita percaya kepada Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita percaya kepada Tuhan yang bukan minta dilayani. Ingat itu. Kita percaya kepada Tuhan, bukan Tuhan yang minta dilayani oleh kita. Tapi Dia lebih dulu melayani kita, mempersembahkan dirinya kepada kita. Bahkan mati di kayu salib untuk kita. Ini satu perbedaan yang begitu besar. Ini satu kebanggaan kita. Karena firman itu hidup. Maka ketika kita tahu bahwa Tuhan itu hidup Bapak Ibu. Falsafah yang selalu kita pegang dan saya pegang setiap hari adalah karena Dia lebih dulu mengasihi kita, mengasihi saya yang hina ini. Maka segala kebaikan yang kita buat ini, segala kemurahan yang kita kerjakan ini adalah bersumber karena Dia sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan kasih yang Dia berikan inilah yang kita teruskan kepada orang lain. Dan ini benar-benar murni adalah karena Allah, bukan karena kekuatan kita seperti firman Tuhan katakan. Semakin kita meyakini bahwa firman Tuhan itu hidup, maka firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu tinggal di antara kita. Dan firman Tuhan itu menjadi manusia. Dan hidup sudah menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Yaitu kemuliaan yang Dia tunjukkan melalui Yesus Kristus, anak yang tunggal, yang penuh kasih dan kebenaran. Dan maka Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, Dia terus menyertai kita sepanjang zaman. Dia tidak merencanakan hal yang buruk. Dia tidak pernah merencanakan hal yang tidak baik. Dia tidak pernah merencanakan yang jahat dalam diri kita. Tapi senantiasa memberikan damai sejahtera dan sukacita kalau segala ketidakbaikan kita alami. Ketidakbaikan yang kita alami dalam hidup adalah konsekuensi hidup Bapak Ibu. Tapi Allah bukan meniadakan ketidakbaikan itu. Allah bukan meniadakan kesusahan, penderitaan yang kita alami. Bahkan kita bisa mengalami kematian. Allah tidak mengabaikan itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia izinkan itu kita alami. Tapi satu hal yang tidak Dia kerjakan adalah Dia selalu menyertai kita. Penyertaan kita ini, penyertaan Dia ini yang kita alami tatkala segala macam kedukaan itu datang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ketika gereja kita mulai melakukan pelayanan sosial di tengah-tengah pandemik ini. Kita mengenal MDCPC 19. Methodist Discipleship Community peduli COVID-19. Kita banyak melihat berhadapan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Kita menolong menyelamatkan nyawa orang yang tidak kita kenal. Yang tidak kita tahu siapa. Kadang mereka datang dan pergi begitu saja. Itu tidak menjadi persoalan bagi kita Bapak Ibu. Kita tidak menghitungkan berapa banyak kebaikan dan berapa banyak jasa kita kepada orang lain. Bagaimana kita menyelamatkan mereka itu tidak menjadi hal yang penting bagi kita. Tapi yang mau kita katakan bahwa lewat semua yang kita kerjakan ini, kita membagikan kasih Tuhan yang sudah kita rasakan kepada mereka. Bapak Ibu kasih Tuhan, seorang dokter berkata dalam grup kita, penyakit itu datang seperti kelinci dan pergi seperti kura-kura. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mesti tahu bahwa firman itu hidup. Firman itulah yang mendorong kita untuk melakukan segala hal yang baik. Firman itulah yang memberikan kita pertimbangan. Firman Tuhan itulah yang mengajarkan kita untuk terus melakukan yang terbaik. Untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Karena yang kita lakukan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria.
Bahwa kemuliaan itu hanya untuk Dia saja. Kenapa? Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah membuktikan bahwa firman itu hidup. Yang kedua, firman itu kuat. Sejak semula Allah telah menetapkan firman Allah adalah kuat. Jika firman-Nya tidak kuat, maka jagat raya dan segala isinya ini tidak akan sempurna seperti sekarang ini. Jika firman itu tidak kuat, maka akan terjadi berantakan di jagat raya ini. Maka planet yang satu dengan planet yang lain akan bersentuhan. Maka bintang yang satu dengan bintang yang lain akan bertubrukan. Maka akan terjadi ketidakselarasan, keseimbangan antara alam yang satu dengan alam yang lain. Maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau firman-Nya tidak kuat, maka jagat raya ini, bahkan bumi yang kita tinggalkan ini, akan berantakan. Karena firman itu kuat, maka firman itu yang menopang semuanya. Kekuatan firman itulah yang melalui rohnya juga dapat menyelidiki dan mengubahkan serta menyadarkan semua orang di muka bumi ini. Bahkan bukan hanya menjaga keseimbangan dan keselarasan jagat raya itu. Tapi firman yang kuat itu juga yang menjaga hati dan pikiran kita. Bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau firman yang kuat itu tidak menjaga pikiran hati kita, maka akan terjadi perang di mana-mana. Maka manusia akan semakin beringas. Kita bersyukur kita tinggal di negara ini. Negara yang damai dan tentram ini. Kalau kita melihat bagaimana beberapa negara seperti Afghanistan sekarang penduduknya, mereka kehilangan tanah airnya. Mereka harus mengungsi. Dan beberapa daerah-daerah lain, negara-negara lain yang juga masih dilanda dengan perang. Maka kita terus berdoa. Karena yang kita lawan ini bukan kekuatan manusia, tapi kekuatan setan yang ingin menghancurkan ciptaan Allah. Maka dengan penuh kuasa Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman-Nya ini membuat banyak orang bertobat datang kepadanya. Dengan penuh kuasa firman-Nya menghibur orang-orang sedih. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tahu dalam kondisi sekarang ini, pandemik ini, banyak memisahkan orang. Bukan hanya memisahkan orang ketika orang terpapar COVID-19 mereka harus terisolasi Bapak Ibu. Tapi juga memisahkan untuk selamanya. Kita mendengar berapa keluarga harus kehilangan anggota keluarga mereka karena tidak tertolong. Dan itu sering sekali kita saksikan. Di dalam komunitas MDCPC 19 ini. Saya sering menyaksikan banyak orang yang kehilangan anggota keluarganya. Tetapi juga ada yang anggota keluarganya sembuh kembali. Bapak yang kasih Tuhan, di dalam inilah, kondisi inilah, orang-orang yang sedih tadi, dikuatkan dan dihiburkan. Mereka tidak hanya kehilangan satu, bahkan dua, bahkan tiga. Yang kadang-kala hanya tersisa cuma satu. Bapak Ibu, kalau firman ini tidak kuat, maka siapakah yang menghibur yang satu itu? Yang sisa itu. Kalau firman ini tidak kuat, maka kita akan berhenti dan tidak akan melanjutkan peperangan ini melawan COVID-19 ini yang sekarang sedang kita alami ini. Di mana ini meruntuhkan semua keyakinan orang. Membuat orang khawatir, takut dan cemas. Dan kita mengalami itu sekarang. Antara satu dengan satu merasa curiga, takut. Ya. Bapak Ibu, saya sudah 1 bulan jauh dari keluarga saya. Karena melayani orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Saya berhadapan dan berinteraksi dengan mereka langsung Bapak Ibu. Dan saya mengalami hal-hal itu. Dan saya memaklumi keadaan itu. Tapi karena saya tahu tujuan saya mengerti bahwa panggilan jiwa ini bukan hal yang mudah untuk saya tolak. Maka saya melangkah bersama dengan Tuhan. Saya mengambil sikap ini yang mungkin tidak semua bisa orang ambil. Bapak Ibu. Tapi karena Tuhan memanggil jiwa ini. Dan Tuhan mempertemukan dengan orang-orang yang punya kapasitas. Kita bersyukur hari ini kita punya 18 dokter dari berbagai macam daerah dan suku. Yang bisa tergabung dalam grup kita yang selalu menopang, menolong, memberikan konsultasi. Dan saya bertemu dengan orang yang punya kapasitas, baik pemilik rumah sakit atau direktur rumah sakit di Kota Medan ini.
Dan bukan hal yang mudah. Sekarang ini bukan hal yang sulit bagi saya untuk merefer pasien COVID di rumah sakit. Karena ini kemurahan Tuhan. Kalau firman itu tidak kuat Bapak Ibu. Kalau firman itu tidak kokoh. Tidak ada orang yang bisa mengerjakan dan melakukan ini. Tapi karena firman itu kuat dan firman itu mempertemukan satu dengan yang lain. Di WA Group MDCP 19, kita menjadi keluarga. Di situ kita merasa diterima. Di situ kita merasa tidak dijauhi, tidak ditakuti, tidak dicurigai. Normal sekali perasaan itu. Dialami oleh semua orang ketika dalam kondisi hari ini. Saya sudah mengalaminya. Tapi saya memaklumi keadaan itu dengan kondisi itu. Tapi karena firman itu kuat memberikan penghiburan dan pengertian, maka saya pribadi tidak sakit hati. Saya mengerti keadaan itu. Yang ketiga, yang terakhir, firman itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa kalau dikatakan firman itu lebih tajam daripada pedang bermata dua, yaitu memperbaharui pikiran kita dengan menusuk sangat dalam firman dikatakan. Pedang bermata dua ini sanggup memotong dan memisahkan bagian tubuh kita. Lebih tajam, menusuk sangat dalam. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa firman ini mampu memisahkan, ya, mampu memisahkan antara jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Dan ini sangat menusuk dalam sekali. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita sendiri bisa mengalami rasa sakit karena ditegur. Kita sendiri bisa merasa terluka, marah, mungkin bercampur, merasa tersinggung, malu dan sebagainya. Berkecambuk dalam jiwa kita. Bapak Ibu harus punya pikiran yang dewasa. Punya pikiran yang matang. Jangan kerdil, jangan sempit. Kalau firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar menusuk sangat dalam hati kita. Bukan berarti firman itu sengaja untuk mau mencari-cari kesalahan kita. Atau pengkhotbah itu dengan sengaja mau menyerang kita. Mimbar ini bukan tempat para hamba Tuhan atau pengkhotbah untuk menyerang siapapun. Sebelum saya dan pengkhotbah lain mengkhotbahkan firman ini lebih dulu menyerang hati saya. Menyerang, memperingatkan, menegur hati yang berkhotbah itu. Dan itu bukan hal yang mudah karena posisi kita sama. Potensi kita untuk melakukan kesalahan sama. Kecenderungan kita untuk melakukan dosa sama Bapak Ibu. Tidak ada yang membedakannya, tidak ada, sama. Kita sama-sama lemah, tidak ada orang yang kokoh atau yang tangguh berhadapan dengan dosa, tidak ada. Semua kita cenderung tergoda dan jatuh. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, maka setiap kali firman itu menegur kita, terimalah itu sebagai satu hal yang ucapan syukur. Saya tulis dalam sebuah catatan saya. Kadangkala kita merasa kita punya persoalan sendiri. Kadangkala kita merasa kita punya pergumulan sendiri. Kadangkala kita merasa bahwa pergumulan kita lebih berat daripada pergumulan orang lain. Kita sering lupa, orang lain punya pergumulan, orang lain punya masalah, orang lain punya penderitaan. Dan mereka memilih untuk bersyukur. Bapak Ibu, saya punya satu anggota grup WhatsApp MDCP 19. 3 anggota keluarganya hilang karena COVID-19 Bapak Ibu. 3, bukan 1, 3. Tapi dia memilih untuk menuliskan sebuah kata-kata ucapan syukur dan terima kasih. Kepada kami, maka kepada Tuhan. Ini bukan hal yang mudah. Bapak Ibu. Dan di situ kami terus saling menguatkan dan menopang. Bapak Ibu, apa panggilan kita di tengah-tengah kondisi yang kita alami ini? Saya katakan di awal bahwa peperangan kita melawan COVID-19 belum selesai. Peperangan kita melawan virus COVID-19 penyebaran belum berhenti. Kita tidak boleh mundur selangkah pun, tidak boleh menyerah selangkah pun, dan tidak boleh takut Bapak Ibu. Siapa yang pikir pendeta John Tripp tidak takut? Siapa yang berpikir pendeta John Tripp tidak takut kena COVID Bapak Ibu? Saya sudah wanti-wanti diri saya. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk terpapar. Sampai hari ini, saya belum pernah kena COVID. Itu semua adalah karena kemurahan Tuhan. Kalaupun suatu saat saya terpapar kena COVID, saya sudah mempersiapkan diri saya. Saya sudah bicara dengan cici saya, Dr. Sri Suryani.
Dan dengan dokter Mutiara, pemilik Murni Teguh, saya bilang kepada mereka, kalau saya terpapar, saya tidak minta banyak hal kepada kalian. Siapkan kamar untuk saya dirawat. Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak bisa kita menghindari sakit, penyakit, dan pergumulan. Kita tidak bisa menghindari kematian. Kita tidak bisa menghindari musibah. Kita hanya diminta untuk waspada. Dan kalau itu datang suatu saat menyerpa hidup kita, jangan takut. Jangan sangkali, jangan tutupi, jangan lawani, atau jangan merasa punya hal yang macam mana kali, enggak perlu. Tatkala semua itu datang menyertai atau menghampiri hidup kita, kita punya Tuhan, itulah iman. Kita perlu mempersiapkan hati kita untuk itu. Bapak Ibu berdoalah. Ada banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kita hari ini. Mereka butuh dukungan kita. Apa yang bisa kita kerjakan? Menjauhi mereka? Mendiami mereka? Mencurigai mereka? Itu bukanlah sifat sejatinya orang percaya, Bapak Ibu. Bukan. Sejatinya orang percaya adalah penuh dengan belas kasihan. Bapak makasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan dalam kondisi sekarang ini. Berdiam diri bukanlah solusinya. Pikirkan apa yang bisa kita kerjakan untuk menjadi terang. Sebuah lilin yang tetap menyala di tengah-tengah kepanikan yang kita alami ini. Bapak Ibu tetap waspada. Walaupun berita mengatakan terjadi penurunan di Kota Medan. Kenyataannya semua rumah sakit di Kota Medan penuh dengan pasien COVID. Jangan sepele. Tetap patuhi prokes. Kalau sudah terpapar, cari bantuan. Jangan diam. Sering sekali banyak pasien yang meninggal dunia terlambat ditolong karena mereka terlalu lama isoman di rumah diam dan tidak mendapat pertolongan. Karena apa? Merasa malu dan lain sebagainya. Saya himbau kepada kita, dimanapun jemaat Bapak Ibu berada. Kalau ada keluarga, famili, siapapun yang terpapar, segera hubungi, cari bantuan supaya tertolong. Tuhan memberkati, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah kebaikan-Mu ini Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu ini Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua penyertaan ini dan kami yakin Allah yang hidup itu tidak meninggalkan kami. Biarlah firman ini menegur kami untuk membedakan mana pertimbangan hati yang buruk dan yang tidak baik. Biarlah firman ini memberikan kecerahan hati kami supaya memberikan satu pengertian, penjelasan, pemahaman yang lebih dewasa, yang matang tentang sebuah arti pelayanan. Supaya kami memiliki kedewasaan pikiran. Supaya kami mau bisa membedakan yang mana paranoid rohani, yang mana bukan. Supaya kami tahu membedakan ini. Dan mata kami tidak tertutup dengan keadaan ini. Supaya kami bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan di hati kami. Tolong bantu kami untuk membedakan antara ketakutan, antara panggilan dengan keegoisan hati kami. Bantu kami untuk terus menerus merenungkan firman ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta John Tri. Kiranya kita dapat terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Yeti Tek Hoa.野地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙，慈爱的天父天天偷看顾，他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要，天父已经都知道。若
心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，信靠他的人真是有福。野地的花，穿着美丽的衣裳，天空的鸟儿从来不为生活忙。慈爱的天父，天天都看顾。他更爱世上人，为他们预备永生的路。一切需要，天父已经都知道。若心中烦恼，让他为你除掉。慈爱的天父，天天都看顾。他是全能的主，信靠他的人真是有福。信靠他的人真是有福. Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Selain pandemi COVID-19 ini, ada masalah besar yang juga menjadi perhatian dunia, yaitu perubahan iklim. Mari kita berdoa untuk masalah perubahan iklim atau pemanasan global yang mengancam kehidupan di bumi. Kiranya semua pemimpin bangsa dan pelaku usaha di seluruh dunia diberikan hikmat dan keseriusan di dalam menanggulangi hal ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu, kami mau berdoa untuk kondisi dunia pada saat ini. Pada saat ini Bapa, selain pandemi yang kami alami, dunia juga sedang menghadapi suatu masalah besar, yaitu masalah pemanasan global atau masalah perubahan iklim. Hal ini juga mengancam kehidupan makhluk hidup di dunia ini. Bapa, kiranya Engkau yang menolong kami, menyatukan hati kami agar kami dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup kami melalui para pemimpin negara, pelaku usaha, dan kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Kami dapat mengurangi, bahkan mencegah terjadinya perubahan iklim ini. Kami dapat menjaga kelestarian hutan, mengurangi industri maupun keperluan-keperluan yang sebetulnya tidak begitu kami perlukan. Bapa, kami meminta Engkau yang menolong kami, memberikan kesadaran kepada setiap kami, sehingga kami dapat menjaga kelestarian dari dunia ini, bumi ini, di mana kami hidup dan tinggal di dalamnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk proses vaksinasi di seluruh negeri dan juga di seluruh dunia ini. Kiranya antibodi untuk melawan COVID-19 ini dapat terbentuk dengan baik sehingga terbangun kekebalan kelompok. Kita juga berdoa untuk pelayanan sosial dari Satgas MDC Peduli COVID-19 dan juga Satgas COVID Samaria. Kiranya dipakai Tuhan dengan luar biasa di dalam menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk proses vaksinasi yang sedang berjalan pada saat ini. Kiranya bangsa dan negara kami ini dapat melakukan proses vaksinasi ini dengan lancar, sehingga dapat terbentuk kekebalan kelompok, sehingga kami dapat hidup berdampingan dengan COVID ini. Demikian juga dengan seluruh dunia Bapak. Kiranya Engkau yang terus menolong sehingga vaksin ini dapat tersedia dan banyak orang yang mau divaksin. Kami tahu Bapak, pandemi ini mendatangkan banyak kesusahan bagi kami.
mendatangkan banyak penderitaan. Orang yang kami kenal pergi ketika terkena COVID ini, dan banyak juga yang sembuh. Tetapi di atas semua itu Bapa, kami percaya rencana-Mu lah yang terbaik bagi kami. Kami tahu apapun itu, Engkau dapat mendatangkan bahkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang buruk untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong kami, memberikan kekuatan dan ketegaran di dalam menghadapi pandemi ini. Kami juga berdoa Bapa untuk Satgas COVID MDC PC19 dan juga Satgas COVID Samaria. Kiranya Bapa, Engkau yang terus memakai pelayanan sosial ini untuk memberkati banyak orang. Kami telah melihat betapa banyak orang yang telah merasa tertolong dan bersyukur dengan adanya pelayanan ini. Kiranya Bapa, Engkau yang terus menolong khususnya para relawan, dokter-dokter, dan orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan ini. Tuhan yang menjaga, melindungi mereka, menjauhkan mereka dari segala sakit penyakit, sehingga mereka dapat terus bersemangat melakukan pelayanan ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, sebelum melanjutkan pokok doa yang selanjutnya, mari kita angkat satu lagu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku
ku tetap setia. Bapak Ibu, kita berdoa untuk perkembangan pelayanan MDC pada masa pandemi. Pada masa pandemi ini, kita sangat membutuhkan tim IT yang memadai sehingga bisa mengembangkan pelayanan digital yang lebih luas. Kita juga mau berdoa untuk keluarga besar MDC agar semakin mengejar pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan dan kebenaran Alkitab, serta mengalami pembaruan rohani secara terus-menerus. Belajar meneladani Yesus dalam setiap aspek kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau berdoa untuk pelayanan gereja MDC. Bapa, pada masa pandemi ini, kami memiliki berbagai keterbatasan di dalam melakukan pelayanan secara tatap muka, ibadah secara tatap muka. Oleh sebab itu Bapak, kami sangat memerlukan pelayanan melalui media online. Kami meminta Bapak, Engkau yang terus memberkati pelayanan media online kami ini. Tuhan, Engkau yang terus mencukupkan orang-orang yang kami butuhkan. Sehingga melalui pelayanan media, kami dapat menjangkau lebih banyak orang Bapak. Kami juga rindu melalui pelayanan, melalui media ini, kami dapat men-sharingkan PA, khotbah, maupun kesaksian-kesaksian yang akan memberkati banyak orang. Bapa, kiranya Engkau yang terus menolong, sehingga melalui pelayanan media ini, banyak orang yang dapat dijangkau untuk menjadi anak-anak-Mu, dan juga melalui pelayanan ini, iman kerohanian kami dapat bertumbuh melalui bahan-bahan yang kami baca. Bapa, kami berdoa untuk jemaat MDC, kiranya Bapa, Engkau yang terus menolong di dalam pertumbuhan kerohanian setiap jemaat, agar kami dapat memiliki kerinduan untuk mendengarkan suara-Mu, untuk membaca firman-Mu. Bapa, Engkau yang terus menolong setiap kami, agar iman kerohanian kami dapat terus bertumbuh. Hidup kami semakin diubahkan setiap hari, semakin lama semakin menyerupai Kristus. Bapa, Engkau yang terus menolong, kiranya Roh Kudus-Mu terus mengingatkan kami, agar kami dapat terus dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan jemaat kami, diri kami ke dalam tangan-Mu. Khususnya di masa pandemi ini, Tuhan Engkau yang menjaga, melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengambil beberapa menit untuk berdoa secara pribadi. Kita mengungkapkan segala isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan senang mendengarkan doa kita. Apapun yang Tuhan berikan, dengan iman kita yakin bahwa itulah yang terbaik bagi kita. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kami menjalani operasi, kiranya Tuhan, Engkau yang menolong, memberikan waktu yang tepat, dan juga melalui dokter, melalui suster, kiranya Tuhan yang menolong, sehingga Kristus dapat sembuh, dapat berikan kekuatan, ketabahan. Serahkan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
Engkau mengerti cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Doa berkat oleh Boksu Henry Liang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa firman Tuhan itu seperti pedang yang bermata dua. Mari kita senantiasa dengan rendah hati menerima firman Tuhan untuk membedah jiwa kita, mengoreksi kesalahan-kesalahan kita. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 愿三位一体的真神把一切的恩惠赐给我们，让我们在每天的生活里面有他的同在和力量。Kiranya Allah Tritunggal mencurahkan segala kasih karunia bagi kita, sehingga hidup kita dipenuhi dengan penyertaan dan kuasa-Nya dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.